Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tunggu dulu ya, jangan geser layar, jangan klik video lain, dan tolong jangan anggap ini cuma narasi biasa. Sekali lagi, jangan dipindah. Kalau Bapak atau Ibu pensiunan atau punya orang tua yang pensiun, duduk sebentar dan dengerin baik-baik karena ini penting banget. Saya minta waktu Bapak dan Ibu bukan buat hiburan atau sensasi, tapi buat jelasin soal hak, soal duit pensiun, dan soal kepastian negara yang selama ini sering bikin dada sesak antara berharap dan takut kecewa. Ini bukan gosip, bukan isu yang cuman dipelintir, bukan pesan berantai yang enggak jelas sumbernya. Saya akan bicara pelan, runtut, dan tuntas supaya setelah nonton sampai habis, enggak ada lagi bingung, was-was, atau ngerasa ditinggal negara yang dulu Bapak dan Ibu layani puluhan tahun dengan setia. Mohon izin saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jangan dipotong di tengah, jangan diambil sepotong lalu disimpulkan sendiri. Karena masalah yang kita bahas ini enggak bisa dipahami setengah-setengah. Dengarkan ya. Ini tentang rapel pensiun, penyesuaian gaji ASN, dan kepastian hak finansial para pensiunan yang sudah lama dinanti. Dengarkan dengan tenang, bukan dari emosi atau prasangka. Apa yang saya sampaikan bukan pembelaan pihak manapun, bukan pembenaran, melainkan penjelasan apa adanya. Agar Bapak dan Ibu tahu posisi kita sekarang di mana. Kita mulai dari kejujuran dulu. Ya, jadi gini, pensiunan itu enggak gampang, enggak semua orang paham rasanya. Puluhan tahun Bapak dan Ibu bangun pagi, berangkat kerja, patuh perintah atasan, ikutin aturan negara, kadang kehujanan, kadang dimarahi, kadang menahan capek, kadang menahan emosi. Semua dikerjain bukan buat jadi kaya, tapi karena amanah dan pengabdian. Lalu suatu hari semuanya berhenti. Seragam disimpan, absen enggak ada lagi, tanda tangan enggak perlu, gaji aktif berhenti, tunjangan rutin lenyap. Yang tersisa, yang paling diharapkan cuma satu, HP pensiun, HP yang semestinya bikin hari tua lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Bukti kalau negara enggak melupakan orang-orang yang pernah mengabdi. Tapi realitanya sering enggak semanis itu. Tiap bulan banyak Bapak dan Ibu ngecek saldo deg-degan. Masuk atau enggak, naik atau tetap, sesuai atau belum. Pas pemerintah ngumumin kenaikan dan rapel, harapan muncul lagi. Banyak senyum, banyak yang mulai ngitung, mulai bayangin. Ada sedikit kelegaan, tapi waktu jalan, bulan berganti, dan sebagian masih nerima nominal lama. Di situ muncul pertanyaan manusiawi yang wajar banget. Rapelnya kapan cair? Beneran ada atau cuman wacana? Itu pertanyaan wajar. Bukan tanda enggak sabar, tapi tanda kebutuhan, tanda hak yang belum sampai. Sekarang dengarkan betul, Republik Indonesia menegaskan bahwa dana rapel pensiun bukan rencana kosong, bukan janji manis, bukan wacana doang. Dana ini sudah dialokasikan, sudah disahkan, dan sedang disalurkan lewat lembaga resmi negara yaitu PT Taspen dan Asabri berdasarkan keputusan yang sah. Artinya, kalau ada yang bilang ini hoax itu salah. Kalau ada yang bilang uangnya enggak ada, itu menyesatkan. Tapi ada bagian penting yang sering enggak dijelasin utuh. Pencairan rapel enggak dilakukan serentak. Ini bukan karena negara menunda, bukan karena enggak punya duit, dan bukan karena ingkar janji. Pencairan dilakukan bertahap karena ada proses yang enggak bisa dilewati, verifikasi dan validasi data. Kenapa harus diverifikasi satu-satu? Karena negara enggak mau salah transfer. Negara enggak mau dana jatuh ke tangan yang enggak berhak. Negara juga enggak mau ada masalah hukum nantinya. Ingat baik-baik, rapel itu hak, bukan sedekah, bukan bantuan sosial, dan bukan bonus. Rapel itu selisih antara gaji pensiun lama dan gaji pensiun baru yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku. Itu artinya ini uang Bapak dan Ibu sendiri yang tertunda, bukan tambahan yang bisa dibagi-bagi seenaknya. Karena itu, negara wajib berhati-hati. Rapel enggak boleh dipotong tanpa dasar, enggak boleh dialihkan, dan enggak boleh ditahan tanpa alasan administrasi yang sah. Terus muncul pertanyaan siapa saja yang berhak? Yang berhak itu pensiunan ASN, pensiunan TNI dan Polri, janda atau duda pensiunan serta ahli waris sesuai ketentuan. Dengarkan bagian ini karena penting, nggak perlu daftar ulang, nggak perlu bolak-balik kantor, nggak perlu ngurus surat tambahan kalau data sudah benar. Kalau data valid dan sinkron, dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar di Taspen atau Asabri. Sekarang, masalah yang sering bikin panas hati. Kenapa nominal saya beda sama tetangga? Kenapa punya saya kecil, punya dia besar? Jawabannya sederhana. Meski susah diterima, perhitungannya emang beda-beda. Rapel dihitung berdasarkan gaji pokok pensiun, pangkat dan golongan, masa kerja, status keluarga, dan berapa lama periode rapel tertunda. Bukan pilih kasih, bukan ketidakadilan, bukan karena siapa yang dekat siapa. Semua dihitung oleh sistem. Jadi kalau beda biasanya karena parameter di atas beda.
Sekarang bagian yang sering disalahpahami, otentikasi dan verifikasi. Banyak yang protes. Kenapa sudah pensiun masih mesti otentikasi lagi? Kenapa ribet? Dengarin ya, ini bukan maksudnya mempersulit. Ini justru melindungi hak. Otentikasi memastikan penerima masih hidup, rekening masih aktif, identitas masih valid. Kalau otentikasi gagal, dana biasanya ditahan sementara. Bukan hilang, bukan hangus, bukan dibatalkan. Ditahan sampai data diperbaiki. Di sini peran anak dan cucu penting. Mendampingi bukan mengambil alih, membantu bukan menguasai. Saya perlu sampaikan peringatan keras. Hati-hati penipuan. Taspen, Asabri dan bank enggak pernah minta PIN, enggak pernah minta OTP, dan enggak pernah kirim link via WhatsApp ya. Kalau ada yang mengaku bisa percepat pencairan dengan imbalan, itu penipuan. Kalau ada yang minta bagian dari rapel, itu penipuan. Ingat kalimat ini, hak yang sah enggak perlu calo. Kalau ada orang nawarin bisa bantu urus, tapi kasih bagian itu modus, laporkan. Pertanyaan lain, kalau rapel sudah dialokasikan dan disalurkan, kenapa masih ada yang belum nerima? Jawabannya enggak sesederhana tunggu. Sistem pembayaran pensiun nasional nyambung ke banyak data, data kepegawaian, data kependudukan, data perbankan, sampai data kematian. Satu saja enggak sinkron, sistem otomatis nahan pencairan. Contoh, nama di SK pensiun masih pakai ejaan lama, sementara di KTP sudah berubah. Nama di rekening bank pakai singkatan. Rekening jarang dipakai, bisa dianggap pasif oleh bank. Akibatnya dana ditahan bukan karena haknya hilang, tapi karena rekening enggak memenuhi syarat transaksi. Ada juga kasus data keluarga belum diperbarui. Status menikah, janda, duda, atau ahli waris enggak sinkron dengan data terakhir di Taspen atau Asabri. Dalam kondisi gitu, sistem enggak berani cairkan karena khawatir salah sasaran. Makanya verifikasi ulang dilakukan bukan karena negara enggak percaya, tapi karena negara wajib memastikan uang negara benar-benar sampai kepada yang berhak. Sekarang soal tanggal yang lagi ramai dibahas, 15 Februari. Ini harus dipahami betul. Tanggal itu adalah patokan kebijakan atau target teknis, bukan jaminan semua orang cair di hari yang sama. Dalam kebijakan negara selalu ada pernyataan arah, aturan teknis pelaksanaan bertahap. Jangan terjebak judul bombastis tanpa dokumen resmi. Rapel bisa cair hari ini, bisa besok, bisa beberapa hari atau minggu setelah tanggal tersebut. Yang penting, status penerima aktif, data benar, dan rekening aktif. Kalau belum cair, yang harus dilakukan bukan panik, tapi cek data, cek di kanal resmi, jangan percaya rumor. Setelah rapel masuk, ada hal penting yang sering luput. Banyak orang merasa lega terus habisin uang itu dengan cepat. Hati-hati, itu berbahaya. Ingat, rapel bukan rezeki mendadak. Ini hak tertunda yang fungsinya ngebantu, bukan bikin masalah baru. Prioritaskan kebutuhan pokok dan kesehatan. Hal penting lainnya, hindari investasi yang janji untung cepat. Hindari menitipkan uang ke orang yang enggak jelas. Rapel biasanya sekali atau bertahap dalam periode tertentu, bukan tambahan rutin. Kalau habis belum tentu bakal ada lagi. Mari kita jujur, negara enggak sempurna. Sistem bisa lambat, proses bisa melelahkan. Tapi satu hal yang harus diakui, negara enggak menghapus hak pensiunan. Kalau sekarang Bapak dan Ibu masih nunggu, itu bukan karena hak dicabut, melainkan karena proses sedang jalan. Yang berbahaya bukan menunggu tapi salah informasi. Menunggu dengan tenang itu tindakan bijak. Bukan pasrah, bukan menyerah, tapi percaya sambil tetap waspada. Cek data, tanya ke kanal resmi, lengkapi administrasi kalau perlu. Jangan marah ke sesama pensiunan, jangan sebarkan ketakutan. Kita semua di perahu yang sama. Saya mau jelasin langkah-langkah praktis. Kalau Bapak atau Ibu masih belum nerima rapel, cek status di kanal resmi Taspen atau Asabri. Kalau perlu telepon call center resmi, jangan lewat calo. Pastikan data identitas. Nama, NIK, alamat, sinkron antar dokumen, SK pensiun, KTP, dan rekening bank. Pastikan rekening bank yang tercatat aktif dan bisa menerima transfer. Kalau rekening ditutup atau jarang dipakai, lapor dan update ke lembaga terkait. Cek status keluarga di data Taspen Asabri. Kalau ada perubahan pasangan, ahli waris, atau perubahan status lain, laporkan. Kalau ada kendala verifikasi, bantu keluarganya untuk lengkapi dokumen. Bukan kasih uang ke orang yang mengaku bisa percepat proses. Ingat, segala proses resmi butuh dokumen sah. Saya juga ingin berbagi beberapa alert penting. Jangan percaya pesan WhatsApp yang minta data sensitif. Jangan klik link dari nomor enggak kenal. Jangan transfer uang ke akun yang mengaku bisa bantu percepat. Kalau ragu, hubungi kantor Taspen atau Asabri terdekat atau bank yang jadi penyalur. Selalu minta nomor referensi resmi. Kecuali ada nomor resmi, anggap itu penipuan. Dengerin juga soal selisih nominal. Banyak yang protes karena perbedaan besar, padahal perhitungan itu rumit.
Rapel dihitung berdasarkan banyak variabel, masa kerja, pangkat, golongan, lama penundaan, status keluarga. Jadi kalau ada yang bilang kok beda jauh, biasanya karena perbedaan satu atau beberapa komponen. Jangan langsung menyalahkan pihak lain. Kalau masih ragu, minta penjelasan resmi ke Taspen atau Asabri, minta rincian perhitungan rapel, mereka wajib jelasin komponen perhitungan kalau diminta. Sekarang saya mau jelasin lagi soal verifikasi yang sering bikin panik. Kalau otentikasi gagal bukan berarti duit hilang. Duit disimpan sementara sampai data diperbaiki. Ingat, uang itu bukan hangus. Kalau terjadi hal seperti ini, keluarga harus bantu untuk urusin perbaikan data, update KTP, update data bank, atau daftar ulang kalau diperlukan. Namun, jangan percaya orang yang minta bayaran untuk urusin itu. Urusan administrasi resmi itu gratis kalau lewat kanal resmi. Saya juga pengen ngomong dari hati ke hati. Masa pensiun itu waktu untuk berdamai dengan hidup, berdamai dengan apa yang sudah dilakukan. Berdamai dengan yang belum sempat tercapai. Jangan biarin satu proses administrasi merusak ketenangan yang seharusnya dinikmati. Rapel akan datang, hak tidak dihapus, proses sedang berjalan. Yang paling penting, jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jaga hubungan dengan keluarga. Ingat, uang cuman alat, ketenangan itu tujuan. Sekarang sedikit penguatan. Kalau Bapak dan Ibu merasa perlu mengambil langkah, lakukan dengan kepala dingin, cek kanal resmi, minta klarifikasi resmi, laporkan kalau ada penipuan, jangan ikut menyebar berita yang belum jelas sumbernya. Kita semua harus saling bantu dengan informasi yang benar, bukan menambah kepanikan. Saya juga mau titipkan beberapa kalimat yang mudah diingat. Hak yang sah enggak butuh calo. Kalau ada yang minta PIN atau OTP, itu penipuan. Cek data dulu. Kalau ragu langsung hubungi lembaga resmi. Simple tapi penting. Sebelum saya tutup, saya ulangi inti yang harus nempel di kepala Bapak dan Ibu. Dana rapel itu nyata, sudah dialokasikan dan sedang dicairkan lewat mekanisme resmi. Prosesnya bertahap karena verifikasi data. Kalau belum cair bukan berarti hak dicabut, melainkan proses lagi jalan. Cek data, laporkan kalau ada masalah, dan jauhi calo serta penipu. Setelah dapat, pakai dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan, kesehatan, dan hal penting. Jangan tergoda investasi cepat yang berisiko tinggi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan ini ngasih kejelasan, menenangkan hati, dan meredakan rasa was-was. Negara boleh lambat, sistem boleh rumit, tapi hak tidak hilang selama kita tetap tenang, sadar, dan waspada. Stop dulu Bapak Ibu. Serius, jangan keburu senyum, jangan keburu share ke keluarga, jangan keburu bikin rencana belanja besar, sebelum kita benar-benar ngerti duduk perkaranya. Soalnya kabar yang lewat di HP itu kadang judulnya manis banget, tegas banget, bikin jantung auto deg-degan, tapi begitu kita cari pegangan resminya, belum tentu ada. Dan kalau kita salah nangkep, yang goyah bukan cuma perasaan, tapi bisa rencana keuangan satu rumah. Bisa bikin suasana di rumah jadi tegang, bisa bikin Bapak Ibu capek sendiri karena tiap jam cek saldo, padahal kenyataannya bisa aja kebijakan itu belum pernah resmi ditetapkan. Jadi dengerin baik-baik ya, kita kupas pelan-pelan, kita lurusin bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak dan Ibu semua, para pejuang keluarga yang sekarang lagi nikmatin masa purna bakti dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, hati tentram, pikiran lapang, dan rezeki mengalir penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba bayangin dulu sebentar, pagi-pagi habis salat subuh, suasana masih adem, rumah masih sepi, mungkin ada yang baru nyeduh teh atau kopi, lalu Bapak atau Ibu buka handphone, tiba-tiba nongol notifikasi grup WhatsApp, judulnya gede, tegas kayak pengumuman penting yang bikin dada langsung dak-dikduk. Rapelan dan THR pensiunan 2026 akhirnya cair. Bahkan ada yang nambahin lagi, kabarnya udah resmi disahkan lewat peraturan pemerintah terbaru yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Sekejap harapan meledak. Ada yang langsung kebayang bayar obat yang sempat ketunda, nutup tagihan listrik sama air yang makin naik, belanja bulanan yang sekarang daftarannya makin panjang, atau persiapan hari raya biar bisa kumpul bareng anak cucu dengan hati lebih lega. Tapi biasanya di tengah harapan yang langsung naik itu muncul juga pertanyaan yang wajar banget. Ini beneran resmi? Ini beneran udah ada PP-nya? Kalau bener PP, nomornya berapa? Tanggal penetapannya kapan? Beneran cair Maret 2026? Maret itu awal, tengah, akhir? Kalau belum jelas, gimana kita harus sikapi info kayak gini?
Nah, itu yang mau kita kupas bareng-bareng sekarang biar Bapak Ibu nggak jadi korban ekspektasi yang keburu disusun, tapi ternyata tanggalnya cuman katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua paham. Pensiun itu bukan berarti kebutuhan ikut pensiun. Malah seringnya kebutuhan makin banyak. Kesehatan jadi perhatian utama. Biaya kontrol, obat-obatan, pemeriksaan lab, terapi, dan hal-hal yang kalau udah umur begini nggak bisa ditawar. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang harganya terus melambung. Di tengah kondisi seperti itu, wacana rapelan dan THR jelas terasa kayak angin segar. Karena rapelan bukan sekadar uang tambahan yang bonus-bonusan, rapelan itu selisih hak yang memang seharusnya diterima kalau ada kebijakan baru yang berlaku surut. Dan THR bukan cuma tradisi tahunan, THR biasanya jadi penopang daya beli menjelang hari raya. Bapak Ibu pasti paham, menjelang lebaran itu kebutuhan tiba-tiba naik, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, kebutuhan ketemu keluarga, kadang ada cucu minta ini itu, semuanya jadi lebih ramai. Dalam info yang beredar disebutkan ada kenaikan gaji buat ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun. Dengan jumlah penerima yang disebut mencapai sekitar 9,4 juta orang termasuk para pensiunan. Angka 9,4 juta itu besar banget. Itu menggambarkan luasnya cakupan kebijakan yang katanya akan jalan ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta pensiunan dan penerima pensiun janda atau duda. Kalau penerimanya segitu, berarti sistem yang jalan di belakangnya juga raksasa. Proses administrasi, verifikasi data, sinkronisasi perbankan, semuanya melibatkan jutaan nama, jutaan rekening, dan data yang harus benar-benar akurat. Karena satu kesalahan kecil di data bisa bikin pembayaran nyasar, bisa bikin tertahan, bisa bikin repot penerima, dan koreksinya sering lebih lama daripada verifikasi awal. Jadi sebelum kita keburu melambung berharap, penting banget kita ngerti dulu mekanisme rapelan dan THR itu bekerja dalam sistem pemerintahan. Sederhananya, rapelan itu selisih pembayaran akibat adanya penyesuaian kebijakan yang berlaku surut. Contohnya begini, kalau ada kenaikan pensiun yang berlaku efektif mulai Januari, tapi proses administrasinya baru kelar di Maret, maka saat pembayaran di Maret biasanya dibayarkan selisih Januari dan Februari. Itu yang disebut rapelan. Jadi jangan salah sangka, rapelan bukan berarti pensiun pokok sebelumnya nggak dibayar. Bukan juga berarti ada tunggakan rutin yang berhenti terus numpuk. Yang dimaksud rapelan itu selisih karena kebijakan baru yang baru bisa disalurkan setelah sistem siap, setelah data diverifikasi, setelah perhitungan diselesaikan. Dalam narasi yang beredar juga disebutkan tunggakan itu terjadi karena proses verifikasi jutaan data pensiunan. Kalau dipikir-pikir, secara teknis memang masuk akal karena skala sistemnya besar banget. Setiap perubahan kebijakan mesti diikuti penyesuaian data, nomor induk, nomor pensiun, data keluarga, status penerima, rekening bank, semuanya harus sinkron. Sedikit salah, nama beda satu huruf, NIK kurang satu angka, rekening sudah tidak aktif, bisa berakibat salah bayar atau pembayaran tertahan untuk verifikasi. Dan salah bayar itu nggak sepele. Bisa ada koreksi, ada penarikan balik, ada proses administrasi tambahan. Makanya verifikasi dan sinkronisasi ini nggak bisa digesa-gesa. Disinilah tantangan komunikasi sering muncul. Judul berita yang bilang akhirnya cair atau resmi disahkan itu memang bikin orang langsung percaya, padahal rincian regulasinya belum jelas. Info itu bilang Presiden sudah menandatangani peraturan pemerintah 2026 sebagai dasar kebijakan, tapi seringkali tidak dicantumkan nomor PP-nya. Tidak ada tanggal penetapan resmi yang rinci, apalagi kutipan pasal atau lampiran yang menjelaskan besaran kenaikan atau mekanisme pencairan. Padahal dalam praktiknya, sebuah PP biasanya memuat rincian yang jelas. Siapa yang berhak, berapa persen kenaikannya, kapan mulai berlaku, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Makanya kita harus bisa membedakan antara narasi yang ramai di media sosial dengan regulasi resmi yang bisa dijadikan rujukan. Kalau dalam kabar itu disebut bahwa untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim, kenaikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, sampai tunjangan kinerja, dan ASN daerah mengikuti skema serupa tapi disesuaikan kemampuan fiskal daerah, kita juga perlu paham bahwa kebijakan pusat dan implementasi daerah sering berbeda waktu dan teknisnya. Regulasi payung mungkin sama, tapi realisasi di lapangan akan menyesuaikan kondisi keuangan daerah masing-masing. Ada daerah yang fiskalnya kuat, bisa lebih cepat atau lebih lengkap. Ada daerah yang perlu penyesuaian dulu.
Nah, bagi pensiunan yang paling relevan itu perubahan pada komponen pensiun pokok dan tunjangan dasar perhitungan pensiun. Karena tidak semua komponen gaji aktif otomatis jadi komponen pensiun. Tunjangan kinerja misalnya sering punya aturan tersendiri dan tidak selalu menjadi bagian dari perhitungan pensiun pokok. Jadi detail regulasi itu krusial karena dari situ kita tahu yang naik ini berdampak langsung ke pensiun atau tidak. Kabar itu juga bilang kenaikan gaji dan rapelan dimaksudkan untuk menjaga daya beli. Itu alasan yang rasional. Kita semua merasakan harga naik, kebutuhan pokok, listrik, air, transportasi, apalagi kesehatan. Untuk pensiunan yang pendapatannya relatif tetap, kenaikan harga ini bikin daya beli turun dan bisa berdampak pada kualitas hidup. Jadi setiap wacana penyesuaian pasti disambut harapan besar. Tapi penting juga menjaga keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian. Berharap boleh, tapi kita mesti waspada supaya tidak terjebak ekspektasi yang belum tentu sesuai kenyataan. Mengenai jadwal THR untuk pensiunan, biasanya diumumkan menjelang Ramadan atau jelang Idul Fitri. Polanya selama ini memang dicairkan beberapa minggu sebelum hari raya supaya penerima bisa memanfaatkannya. Kalau ada yang bilang cair Maret 2026, besar kemungkinan itu merujuk pada pola umum tersebut. Tapi kepastian tetap bergantung pada pengumuman resmi pemerintah. Jadwal pencairan juga ditentukan kesiapan sistem pembayaran. PT Taspen sebagai pengelola bersama mitra bayar dan sistem perbankan nasional harus memastikan semua data siap sebelum mentransfer dana. Lagi-lagi, ini melibatkan jutaan penerima. Jadi jangan kaget kalau pada praktiknya pencairan bisa bertahap dan tidak serentak. Di tengah derasnya arus informasi, literasi informasi itu nggak boleh kita abaikan. Tidak semua yang viral di medsos otomatis benar. Judul yang meyakinkan belum tentu final. Cara paling aman, pegang informasi dari sumber resmi, kanal kementerian terkait, laman regulasi pemerintah, pengumuman resmi PT Taspen, atau pernyataan pejabat berwenang. Sambil menunggu kepastian, ada beberapa langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pastikan data pribadi di mitra bayar benar, nomor rekening aktif dan sesuai. Kalau ada perubahan alamat atau status keluarga yang mempengaruhi hak, segera laporkan lewat jalur resmi, lakukan autentikasi atau verifikasi berkala sesuai ketentuan. Langkah-langkah sederhana ini penting supaya pembayaran nanti lancar jika memang ada rapelan atau THR. Perlu juga disadari pencairan tidak selalu serentak ya, ada yang dapat lebih cepat, ada yang sedikit telatnya. Perbedaan ini bisa karena kesiapan data atau mitra bayar masing-masing. Jadi kalau tetangga sudah terima sementara kita belum, jangan panik, yang penting data benar dan tetap pantau kanal resmi. Intinya bukan mau memadamkan harapan, tapi biar harapan itu berdiri di atas dasar yang kuat. Bukan cuma judul menggugah, tapi regulasi yang jelas dan mekanisme transparan. Rapel adalah hak kalau memang ada penyesuaian yang berlaku surut. THR biasanya diumumkan resmi menjelang hari raya, tapi kepastian waktu dan besaran selalu mengikuti keputusan resmi yang dipublikasikan terbuka. Jadi tetap tenang, tetap optimis, tapi cermat. Sekarang mari kita bahas gimana biasanya sebuah peraturan pemerintah lahir. Benarkah kalau Presiden sudah menandatangani PP, lalu besoknya uang langsung cair? Tidak semudah itu. PP itu bagian dari sistem hukum negara dan punya tahapan jelas. Pembahasan lintas kementerian, kajian fiskal, simulasi anggaran, perhitungan dampak terhadap APBN. Kalau memang ada PP baru soal kenaikan atau penyesuaian pensiun, prosesnya panjang, bukan sekadar niat baik, tapi juga soal kemampuan anggaran negara. Setelah PP ditetapkan dan ditandatangani Presiden, biasanya ada nomor resmi, tanggal penetapan, dan publikasi lewat kanal resmi. Regulasi itu memuat pasal demi pasal, siapa yang berhak, sejak kapan berlaku, bagaimana perhitungannya, serta mekanisme pelaksanaannya. Alur kebijakan sampai rekening pensiunan biasanya lewat beberapa tahap. Pertama, penetapan kebijakan secara hukum, misalnya PP. Kedua, penjabaran teknis, kementerian terkait atau lembaga pengelola seperti PT Taspen, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan, menyesuaikan sistem dan melakukan simulasi perhitungan. Ketiga, sinkronisasi dengan sistem perbankan, ada proses input data, verifikasi rekening, dan pengujian sistem. Keempat, baru pencairan. Jadi bahkan setelah PP ditetapkan, masih ada proses teknis yang mesti dilalui sebelum dana masuk rekening. Ini yang sering enggak kelihatan oleh publik, yang terlihat cuma hasil akhirnya, padahal di balik itu kerja sistem yang kompleks.
tentang tunggakan akibat verifikasi jutaan data, memang wajar masalah begini muncul. Pembayaran pensiun rutin tetap berjalan sesuai jadwal, tapi kalau ada perubahan kebijakan yang berlaku surut, penghitungan selisih itu bukan sekadar menambah angka. Sistem harus memastikan setiap penerima mendapat jumlah yang tepat sesuai haknya. Ada pensiunan dengan golongan berbeda, ada yang punya tanggungan istri atau suami, ada pensiunan janda atau duda, ada juga perubahan status keluarga. Semua ini mempengaruhi nominal, jadi verifikasi jutaan data itu bukan alasan klise, memang prosesnya rumit. Kembali ke THR, belakangan ini kebijakan THR untuk ASN dan pensiunan memang biasanya diumumkan jelang Ramadan. Pemerintah biasanya memberikan rincian siapa yang menerima, komponen apa saja yang dibayarkan, dan kapan pencairannya lewat konferensi pers atau rilis resmi. Polanya beberapa minggu sebelum Idul Fitri. Kalau ada yang bilang THR 2026, cair Maret 2026, bisa jadi itu merujuk pola tersebut. Tapi ingat, kepastian waktu tetap mengikuti keputusan resmi dan kesiapan anggaran dalam APBN. Tidak mungkin kebijakan besar tanpa alokasi anggaran yang jelas. Ada juga penyebutan angka 9,4 juta penerima manfaat. Kalau angka segitu benar, anggaran yang dibutuhkan tentu tidak kecil, bisa puluhan hingga ratusan triliun rupiah tergantung besaran penyesuaian per penerima. Makanya perhitungan fiskal ketat diperlukan, dan pemerintah biasanya hati-hati mengumumkan kebijakan seperti ini supaya keberlanjutan anggaran tetap terjaga. Kita juga harus paham bahwa kenaikan gaji ASN aktif tidak otomatis berdampak langsung pada pensiun. Misalnya kenaikan tunjangan kinerja bagi ASN aktif belum tentu jadi dasar perhitungan pensiun. Dasar perhitungan pensiun mengikuti ketentuan khusus yang diatur regulasi. Jadi kita mesti lihat detailnya. Apa yang naik, apakah itu gaji pokok, apakah komponen itu menjadi dasar perhitungan pensiun, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah tetap tenang dan jangan bikin rencana keuangan besar hanya karena kabar yang belum pasti. Jangan merencanakan belanja besar atau janji bantuan ke keluarga dengan asumsi rapelan atau THR pasti cair tanggal tertentu. Kalau keliru, kita bisa berada di posisi tidak nyaman. Bijaklah menunggu pengumuman resmi sambil mengelola keuangan secara realistis. Media sosial memang mempercepat penyebaran informasi tanpa verifikasi memadai. Judul dibuat menarik biar banyak yang baca dan share, tapi kita sebagai penerima harus cermat, baca isi, cari rujukan resmi. Kalau memang ada PP terbaru tentang rapelan dan THR pensiunan 2026, pasti ada nomor regulasi, tanggal, dan publikasi resmi yang bisa diakses. Sampai detail itu kelihatan, informasi masih perlu dikonfirmasi. Bukan berarti kita menolak kabar baik, kita hanya ingin harapan dibangun di atas dasar yang kuat. Pada akhirnya, hak pensiunan adalah tanggung jawab negara. Kalau memang ada penyesuaian yang ditetapkan resmi, negara berkewajiban menyalurkannya sesuai ketentuan. Selama ini pembayaran pensiun rutin tetap berjalan sesuai jadwal, itu bukti sistemnya bekerja. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan data rapi, ikuti prosedur verifikasi yang diwajibkan, dan terus memantau informasi dari kanal resmi.